bersukacita. Adik-adik, pada hari ini kita akan merayakan apa kakak-kakak? Happy Day. Happy Day. Temanya apa ya kakak-kakak? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya. Jadi adik-adik nanti setelah acara kebaktian ini adik-adik akan merayakan Happy Day melalui Zoom yang sudah di-share ke grupnya masing-masing. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian dengan sukacita, anak sekolah minggu dengar-dengaran, kemudian di medley dengan Ku Masuki Gerbangnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua dan lebih Tuhan, itu akan gajah anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Lagi adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua dan lebih Tuhan, itu akan gajah anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Lanjut, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia jirangkanku. Dia jirangkanku, oh Dia jirangkanku, ku bersuka sebab Dia jirangkanku. Oh, Dia jirangkanku, oh Dia jirangkanku, ku bersuka sebab Dia jirangkanku. Baik adik-adik, kita akan memulai kebaktian. Kita mau berdoa. Adik-adik ikuti doanya Kak Mary ya. Oke, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami selama 1 minggu ini sehingga kami tetap sehat dan kami tetap bersukacita. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan kembali kebaktian, kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membukakan hati kami, membukakan jiwa kami agar kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Tuhan Yesus berkati kebaktian kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi seperti rusa yang haus. Seperti
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya dekapan kasih-Mu. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah buat kita di minggu hari ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 dimulai dari ayat 28 hingga ayat 36. Baik adik-adik sekolah minggu, Inang akan bacakan isi daripada firman Tuhan. Inilah isinya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau buat sebuah ilustrasi, yaitu di dalam ibadah di gereja yang sangat sejuk dan sangat damai. Seorang pendeta memimpin ibadah tersebut. Ketika pendeta memimpin ibadah tersebut, di saat pendeta mengatakan, "Mari kita
menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika pendeta mengatakan itu, ada 2 orang anak sekolah minggu ketika itu mengikuti ibadah itu. Yang satu namanya Dodi, yang satunya namanya Galih. Si Dodi ini dengan setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Di saat pendeta mengatakan mari kita sesali dosa kita di hadapan Allah, si Galinya tertidur. Maka si Dodi menegur si Galih temannya, Galih, ayo ikuti. Bapak pendeta sudah mengatakan, mari kita sesali dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi apa jawaban si Galih? Kata si Galih, saya mengerti itu. Langsung terus tertidur. Dan beberapa kemudian pendeta, si Dodi, dan bersama anak sekolah minggu yang lain mengatakan amin. Sampai berakhir ibadah itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ina mau sampaikan dari ilustrasi tadi bahwa itulah gambaran respon seseorang terhadap karya Allah. Gambaran respon seseorang terhadap berkat Allah. Dalam gambaran itu, si Dito adalah seorang anak yang menggambarkan bahwa dia selalu setia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti ibadah itu. Dia mengikuti dari awal hingga akhirnya, sehingga si Dito ini yang setia mengikuti, dia mendapat berkat dan mendapat kemuliaan atau karya daripada Allah. Namun sebaliknya, si Galih yang tidak mengikutinya dengan dia tertidur pulas dari awal hingga selesai ibadah itu menggambarkan bahwa Galih seorang yang tidak menempatkan dirinya untuk mendapat kesempatan menerima berkat dan karya keselamatan daripada Allah. Adik-adik sekolah minggu, ternyata kelemahan dan kekurangan kita boleh tidak menerima berkat. Kekurangan dan kelemahan kita boleh menjadi kita tidak memahami karya Allah, penyelamatan Allah. Adik-adik sekolah minggu, begitulah yang diceritakan dalam nats khotbah hari ini, di mana Petrus ternyata pernah tertidur ketika Yesus mengajak Petrus berdoa, tapi Petrus tertidur. Akibatnya apa? Petrus tidak bisa memahami karya Allah yang baru saja terjadi di hadapannya. Namun adik-adik sekolah minggu, beruntung Petrus dan teman-temannya segera terbangun dan mereka masih memiliki kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, baik adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, baik Ina, baik semua yang ikut dalam ibadah sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk ini. Kita diingatkan bahwa kita manusia memang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan yang bisa menguasai hidup kita. Namun semestinya jangan kita biarkan kelemahan kita itu, kekurangan kita itu untuk menguasai diri kita. Demikian adik-adik
sekolah minggu, sehingga senantiasa ketika kita bisa mengendalikan diri dan kita tidak membuat kelemahan itu, kekurangan itu menjadi pengendali hidup kita, pengendali diri kita, maka kita akan senantiasa melihat karya Allah, melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak sekolah minggu, supaya kami tidak tertidur ketika kami mengikuti ibadah, ketika kami mengikuti jalan karya Allah, supaya kami selalu terjaga seperti Dito yang dalam ilustrasi tersebut, dan menjadi kami memahami atas karya-karya Allah dan kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Petrus dan teman-temannya di kelemahan dan kekurangannya, mereka cepat terjaga sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melihat karya Allah di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang tetap setia dalam ibadah kami dan tetap setia dalam iman kami, sehingga kami selalu terjaga. Kami akan selalu menjadi seorang anak yang menerima berkat dan menjadi berkat bagi semua orang, dan ikut serta memahami dan melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Tapi satu hal yang kami ingat, adik-adik kelas kecil jangan kemana-mana ya. Karena setelah kebaktian ini, acara Happy Day akan dimulai ya. Nah adik-adik, kita akan angkat pujian penutup, yaitu Yesus menginginkan daku. Ayo Kak Evelyn, dimulai. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyalakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali
mengucap syukur kepadamu di mana Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk mengakhiri ibadah kami ini. Dalam ibadah kami ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan ajari kami untuk membuatnya dalam pekerjaan Tuhan untuk melayani gerejamu, jemaatmu di tengah-tengah pelayanan gereja HKBP Kebun Jeruk. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak sekolah minggu, kami serahkan hidup kami dan sempurnakan doa kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar.